Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Adiratna Sekarsiwi, Skep NS Mkep, selaku penguji 1. Yang terhormat Bapak Amin Susanto, Skep NS MSN, selaku penguji 2 dan pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Asmat Burhan, Skep NS Mkep, selaku penguji 3 dan pembimbing 2. Sebelumnya, perkenalkan saya Farah Nuri Azizah, NIM 190102019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Nyeri Akut Postoperasi pada TNX dengan benigna prostat hiperplasia di RSUD Dr. R. Guteng Taruna Dibrata Purbalingga. Bab 1 Pendahuluan. Benigna prostat hiperplasia adalah pembesaran kelenjar prostat yang bersifat jinak yang hanya timbul pada laki-laki yang biasanya pada usia pertengahan atau lanjut, menurut Mohtar dan Rustam tahun 2015. Menurut WHO, pada tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat sekitar 70 juta kasus insiden penyakit benigna prostat hiperplasia dengan presentasi 30,1% di negara maju, sedangkan di negara berkembang sebanyak 15,35%. Salah satunya yaitu Indonesia. Tingginya kejadian benigna prostat hiperplasia di Indonesia telah menempatkan benigna prostat hiperplasia sebagai penyebab angka kesakitan nomor 2 terbanyak setelah penyakit batu pada saluran kemih. Di Indonesia pada tahun 2018 terdapat 9,5 juta jiwa diantaranya mengalami benigna prostat hiperplasia yang diderita oleh laki-laki di atas usia 60 tahun, menurut Riskesdas tahun 2018. Kasus benigna prostat hiperplasia yang terjadi di Jawa Tengah. Kasus tertinggi gangguan prostat berdasarkan laporan rumah sakit terjadi di Kabupaten Grobogan, yaitu sebesar 4.794 kasus atau 66,33%. Sedangkan kasus tertinggi kedua adalah Kota Surakarta, sebanyak 488 kasus atau 6,75%. Rata-rata kasus gangguan prostat di Jawa Tengah adalah 2.648 kasus, menurut Kemenkes RI tahun 2018. Rumusan masalah. Bagaimana asuhan keperawatan klien postoperasi pada benigna prostat hiperplasia dengan masalah nyeri akut di rumah sakit? Tujuan umum. Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk melakukan asuhan keperawatan klien postoperasi benigna prostat hiperplasia dengan masalah nyeri akut di rumah sakit. Untuk tujuan khususnya, yang pertama melakukan pengkajian, yang kedua menetapkan diagnosa, yang ketiga menyusun perencanaan, yang keempat melaksanakan tindakan, dan yang kelima melaksanakan evaluasi keperawatan klien postoperasi benigna prostat hiperplasia dengan masalah nyeri akut di rumah sakit. Manfaat penelitian yang pertama untuk penulis, yang kedua untuk pasien, dan yang ketiga bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Definisi. Benigna prostat hiperplasia merupakan pembesaran kelenjar prostat yang memanjang ke atas ke dalam kandung kemih yang menyumbat aliran urin dengan menutupi orifisium uretra. Akibatnya terjadi dilatasi ureter atau hidroureter dan ginjal hidronefrosis secara bertahap. Menurut Sudar dan Brunner tahun 2016. Benigna prostat hiperplasia merupakan suatu keadaan yang sering terjadi pada pria usia 50 sampai dengan 70 tahun atau lebih yang ditandai dengan terjadinya perubahan pada prostat, yaitu prostat mengalami atrofi dan menjadi nodular.
Pembesaran dari beberapa bagian kelenjar ini dapat mengakibatkan obstruksi urin, menurut Bradero tahun 2017. Etiologi. Sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti etiologi atau penyebab terjadinya benigna prostat hiperplasia. Tetapi, beberapa hipotesis menyebutkan bahwa benigna prostat hiperplasia berkaitan erat dengan peningkatan kadar dihidrotestosteron dan proses penuaan, menurut Paryana dan Wibowo tahun 2017. Menurut Loeb tahun 2016, dalam penelitiannya dikemukakan bahwa etiologi dari benigna prostat hiperplasia yaitu 1. Teori dihidrotestosteron, yang kedua teori hormon, yang ketiga faktor interaksi stroma dan epitel, yang keempat teori berkurangnya kematian sel atau apoptosis, yang kelima teori STIM. Tanda dan gejala benigna prostat hiperplasia yaitu 1. Pancaran miksi melemah, 2. Miksi tidak puas, 3. Distensi abdomen, yang keempat terminal dribbling atau menetes, yang kelima volume urin menurun, yang keenam mengejan saat berkemih, dan yang ketujuh nyeri pinggang. Komplikasi dari benigna prostat hiperplasia yaitu 1. Retensi urin kronik dapat menyebabkan reflux vesiko-ureter, hidroureter, gagal ginjal. Yang kedua, terbentuknya batu karena selalu terdapat sisa urin. Yang ketiga, sistitis atau peradangan kandung kemih. Yang keempat, infeksi saluran kemih. Yang kelima, hematuria atau urin yang mengandung darah atau sel-sel darah merah. Pathway BPH. BPH dapat disebabkan oleh 4 faktor yaitu yang pertama perokok, perubahan usia, lingkungan, kemudian alkohol. Pada perokok akan terjadi aterosklerosis yang menjadi peningkatan tekanan pembuluh darah, kemudian mengakibatkan gangguan filtrasi pada ginjal, terjadi endapan di VU yang mengakibatkan ketidakseimbangan produksi testosteron. Kemudian perubahan usia atau usia lanjut dapat menyebabkan degeneratif sel yang mengakibatkan ketidakseimbangan produksi testosteron. Kemudian lingkungan, mengkonsumsi air yang mengandung zat kapur menyebabkan obstruksi, gangguan pembuluh darah, kemudian gangguan pada fungsi ginjal, terjadinya endapan di VU yang mengakibatkan ketidakseimbangan produksi testosteron. Mengkonsumsi alkohol menyebabkan infeksi glomerulus ginjal, menjadi ureter infeksi, kemudian infeksi VU, yang mengakibatkan hiperplasi sel stroma pada jaringan prostat. Ketidakseimbangan produksi testosteron ini mengakibatkan kadar testosteron menurun, proliferasi sel prostat, kemudian terjadinya BPH. Ketidakseimbangan produksi testosteron ini juga menyebabkan hiperplasi sel stroma pada jaringan prostat yang mengakibatkan BPH. BPH ini dapat mengakibatkan obstruksi saluran kemih. Obstruksi saluran kemih ini mengakibatkan kompensasi otot destruktor dan juga dekompensasi otot destruktor. Untuk kompensasi otot destruktor ini mengakibatkan spasme otot destruktor, otot suprapubik, dan menyebabkan nyeri akut. Kompensasi otot destruktor ini yang kedua, penebalan dinding urinaria, kontraksi otot, kesulitan berkemih, kemudian dipasang kateter, dan mengakibatkan resiko infeksi. Kemudian dekompensasi otot destruktor ini dapat menyebabkan retensi urin. Pada benigna prostat hiperplasia dilakukan pembedahan. Yang pertama hematuria yang menyebabkan resiko kekurangan volume cairan. Yang kedua, defisiensi pengetahuan yang mengakibatkan terputusnya kontinuitas, yang mengakibatkan nyeri akut,
Kemudian yang kedua, adanya media masuk kuman yang mengakibatkan resiko infeksi. Konsep asuhan keperawatan benigna prostat hiperplasia yaitu pengkajian yang terdiri dari 1. Identitas, 2. Riwayat kesehatan, 3. Pengkajian nyeri, PQRST, 4. Pemeriksaan fisik, 5. Pengkajian pola fungsional. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang saya ambil yaitu nyeri akut. Definisi, pengalaman sensori dan emosional yang muncul akibat kerusakan jaringan yang aktual atau potensial atau digambarkan dalam hal kerusakan sedemikian rupa dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang lebih 3 bulan. Sumber SDKI tahun 2016. Intervensi keperawatan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan diharapkan tingkat nyeri menurun dan kontrol nyeri meningkat dengan kriteria hasil keluhan nyeri, meringis, sikap protektif, gelisah, dan yang terakhir kesulitan tidur. Kemudian implementasi. Implementasi merupakan tahapan ketika perawat melakukan asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan yang berguna membantu klien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asmadi tahun 2016. Evaluasi. Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan. Pada tahap ini membandingkan hasil tindakan yang telah dilakukan dengan kriteria hasil. Bab 3. Metode studi kasus. Yang pertama, rancangan studi kasus. Menggunakan desain studi kasus deskriptif. Yang kedua, subjek studi kasus. Subjek penelitian pada kasus ini menggunakan 1 orang pasien yang mengalami benigna prostat hiperplasia di hari 1, 2, dan 3 dengan masalah nyeri akut postoperasi yang dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, fokus studi kasus. Fokus studi kasus dalam studi kasus ini adalah asuhan keperawatan dengan masalah nyeri akut postoperasi pada pasien benigna prostat hiperplasia di rumah sakit. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi. Kemudian tempat dan waktu. Untuk tempat di RSUD Dr. Guteng Taruna Dibrata Purbalingga. Untuk waktunya yang digunakan peneliti melaksanakan asuhan keperawatan nyeri akut postoperasi pada klien benigna prostat hiperplasia selama 3 hari dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Kemudian penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan tabel, gambar, bagan maupun teks naratif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.